Oke, yang sudah hadir Mbak Dwi, Mbak Sulastri, Mbak Yusni dan Mbak Uswatun sama Mbak Iis, bener ya? Oke, sudah pada pegang modulnya belum nih? Sudah ya? Oke, sudah. Saya masih tunggu teman-teman yang lain deh ya, sampai menit ketiga atau keempat deh, nggak apa-apa ya. Saya masih tunggu yang lain. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu karena kemarin saya belum sempat ini ya, belum sempat ketemu sama teman-teman semua sekalian. Terus juga tidak bisa mengadakan TTM langsung gitu ya. Saya benar-benar mohon maaf banget. Nah, jadi karena harus ada tetap kegiatan perkuliahannya. Jadi saya adakan di Tutan saja ya, karena kalau mau minta sama UT untuk TTM susulan sepertinya agak susah gitu ya. Jadi mohon maaf banget nih kalau TTM-nya harus dilaksanakan lewat Tuton dan harinya hari ini, yaitu hari Jumat gitu. Ini kebetulan teman-teman semua lagi ada kelas yang lain nggak? Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Nggak ada ya, oke syukur kalau gitu. Kalau nggak ada berarti bisa ya 2 jam ke depan ya mengikuti perkuliahannya ya. Saya lihat sih Mbak Sherlinda ada post ini ya, hari Minggu besok teman-teman semua ada perkuliahan. Mata kuliahnya Mbak Sherlinda itu jam berapa kalau saya boleh tahu? Jam berapa tuh mata kuliah untuk ini? Apa ya, kalau nggak salah saya lupa sih mata kuliahnya. Jam 8. Oh, jam 8. Tapi bukannya jam 8 biasanya kita melakukan TTM mata kuliah perilaku konsumen ya? Iya, selamat malam Mbak Nurlela. Iya, nggak apa-apa Mbak Nurlela. Gimana nih teman-teman? Soalnya seingat saya, bukannya perkuliahan kita itu diadakannya setiap jam 8 malam hari Minggu ya? Apa takutnya saya hilaf gitu? Takutnya saya salah? Jadi takutnya diingatkan lagi. Oh, oke. Jadi memang kebetulan teman-teman sudah janjian sama Mbak ini ya, Mbak Sherlinda untuk ngadain kuliah teori portfolionya itu eh jam 8. Biasanya jam 3 sampai jam 5. Cuman besok ke minggu besok ini jam 8 gitu maksudnya. Gitu ya. Eh oke, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Gimana kalau kita reschedule aja deh kalau gitu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin untuk mata kuliah perilaku konsumennya saja yang kita reschedule ya. Karena biasanya mungkin sekarang mata kuliah teori portfolio jadi jam 8 hari Minggu gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Gimana kalau mata kuliah perilaku konsumennya dijadikan hari biasa? Teman-teman bisa nggak nih? Antara Senin sampai Jumat. Boleh ya, oke. Kalau boleh, ada usul nggak jam berapa? Jam berapa dan hari apa maksud saya? Jam 8 seperti biasa gitu ya. Harinya gimana nih teman-teman? Oh oke, iya nggak apa-apa Mbak Uswatun. Harinya bebas. Oke, gimana kalau saya adakan hari bebas ya? Oke, saya coba lihat dulu jadwal saya ya teman-teman ya. Saya coba lihat antara hari hari Rabu atau hari Jumat. Tapi saya nggak belum pasti. Em, jadi intinya teman-teman, kalau nggak bisa hadir pertimbangan nilai absensi. Mbak Uswatun tidak bisa hadirnya setiap setiap hari biasa gitu ya Mbak Uswatun ya? Atau memang cuma hari biasa aja tapi kalau weekend bisa? Oh, hari biasa saja.
Oh, oke. Hmm, gimana ya? Saya soalnya, oh gitu. Nggak apa-apa sih Mbak Uswatun, tapi saya harapin kalau memang ada kesempatan untuk hadir itu jauh lebih baik ya Mbak ya, karena bisa mengikuti secara langsung, bisa bertanya. Kemudian kalau memang berhalangan sekali tidak bisa, nggak apa-apa, cuma diberitahukan dulu aja ke saya sebelumnya, gitu aja kali ya. Kalau Mbak Uswatun nggak bisa hadir gitu, ya. Jadi biar saya tahu gitu, kalau bisa hadir toh diusahakan. Oke, iya, setuju ya Mbak Usatun ya. Oke, kalau gitu untuk teman-teman nih, perkuliahan kita yang perilaku konsumen saya geser ya. Waktunya tidak jadi hari Minggu lagi, di hari biasa. Cuman masalah hari dan waktunya sudah pasti jam 8 gitu ya. Tapi supaya tidak terlalu malam gitu ya. Tapi kalau harinya saya masih tentukan. Nanti saya kabarin lewat Facebook aja deh ya. Oke, gimana? Oke ya. Oke, kalau oke, gimana kalau kita mulai aja perkuliahan hari ini ya? Kita mulai, karena kita akan membahas mengenai modul 3 nih teman-teman. Sudah pada siapin modulnya ya? Saya mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan membahas mengenai modul 3 tentang konsep dasar, model, dan pembentukan serta perubahan sikap. Kita akan lebih ke fokus kepada apa sih sikap. Kalau kita bisa bersikap, tapi kita sama ini mungkin kurang ngeh gitu. Apa pengertian sikap dan ciri-cirinya, cara mengubahnya dan sebagainya, ya. Oke, teman-teman bisa buka halaman 3.3 ya, teman-teman ya. Di sana sudah ada pembahasannya mengenai sikap. Nah, saya akan bahas dari awal. Oke, sikap. Ternyata sikap itu tuh adalah pengolahan informasi, pembentukan pengetahuan, dan proses belajar yang akan menentukan rasa suka atau tidak suka terhadap suatu produk atau jasa. Jadi, kalau teman-teman misalnya nyobain makanan, rasanya pedas gitu ya, teman-teman nggak suka pedas nih, tiba-tiba teman-teman bilang gini, aduh ini makanan pedas banget deh, nggak kuat deh aku makannya, misalnya gitu ya. Itu tandanya teman-teman menunjukkan rasa tidak suka sama makanan itu. Bukan sama makanannya aja, tetapi lebih kepada rasa pedas, nggak suka. Tapi balik lagi, teman-teman suka manis nih. Teman-teman makan coklat, enak kan? Nah, pada saat teman-teman makan, oh enak ya rasanya. Nah, timbullah rasa suka. Rasa suka dan tidak suka ini, itu sebenarnya adalah satu sikap. Suatu sikap yang kita tunjukkan setelah kita mengkonsumsi suatu barang. Nah, sikap ini itu berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama ada belief, kepercayaan, behavior, perilaku, sama produk atribut atau atribut produk ya. Nah, jadi maksudnya apa sih? Kadang-kadang kayak misalnya, bentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, nah coba kalau misalnya teman-teman lihatnya, kepercayaan. Ada orang bilang tingkat kepedesan orang-orang juga tingkat kepedesan setiap orang itu berbeda-beda, benar nggak? Ada yang bilang makanan ini pedes banget, itu buat orang yang nggak suka sama pedas, ya nggak? Tapi ada yang bilang biasa aja deh. Sampai orang bilang pernah nggak ada teman-teman makan pedas nih, yang suka pedas ya, terus bilang gini, aduh kamu makan nasi sama cabe apa cabe sama nasi gitu. Ada yang pernah pernah ini nggak ada temennya bilang kayak gitu. Nah itu adalah persepsi atau persepsi seseorang di mana buat dia, beliefnya dia percaya bahwa ya selamat malam Mbak Jueri ya nggak apa-apa. Oke nggak apa-apa Mbak. Nanti kalau misalnya sudah ini selesai boleh langsung ikutin aja ya. Nah, saya lanjut ya. Oke, jadi ada orang yang punya belief, dia percaya bahwa, aduh cabai satu tuh pedas banget gitu loh. Karena dia nggak gitu suka pedas. Tapi ada yang berpikir bahwa
satu itu nggak cukup gitu. Bahkan kalau dulu di Indonesia gitu ya, mau beli gado-gado minta cabenya 8. Waduh, abangnya juga sampai nanya, yakin nggak takut sakit perut gitu ya. Nah, jadi belief orang-orang, setiap orang juga berbeda. Nah, uh, sikap ini juga berhubungan dengan perilaku. Jadi, kalau misalnya apa namanya, teman-teman lihat nih ya, kenapa saya pasang, waduh, cabenya 25 Mbak Sulastri. Saya nggak sanggup Mbak, itu bisa saya langsung masuk ke klinik kali Mbak. Jangan deh Mbak ya, saya saranin, kasihan lambungnya. Nanti panas. Nah, saya lanjut ya. Perilaku. Coba kalian teman-teman lihat di sini ada yang namanya pasta gigi ya. Kalau misalnya pasta giginya bilang bisa memutihkan gigi, dijamin 14 hari gigi langsung putih. Waduh, semua orang pasti beli. Benar nggak? Iya dong. Nah, jadi konsumen pasti akan cari pasta gigi yang ada manfaatnya. Bener nggak? Ya nggak cuma wanginya aja dong. Ya pasti yang kalau pasta giginya wanginya nggak enak ya nggak mau beli, ya nggak? Ya tuh habis gosok gigi ngomong sama orang nggak enak lagi, ya nggak? Pasti maunya yang wangi kan? Nah, ternyata orang itu nggak cuma mau pasta gigi yang wangi loh, tapi bermanfaat. Contohnya, yaitu tadi bisa memutihkan gigi, terus mungkin juga tidak terlalu mengandung apa ya, kayak zat kimia yang banyak gitu. Karena kan sayang gigi kita gitu kan. Maunya yang natural-natural aja deh gitu. Nah, jadi perilaku konsumen terhadap produk itu juga punya alasannya, yaitu tadi nggak cuma wanginya, nggak, ternyata juga dia memikirkan loh manfaatnya. Nah, selain itu ternyata produk itu punya atribut loh. Nah, atribut produk itu banyak banget yang dipertimbangkan. Nah, kalau di sini saya contohinnya adalah mie gitu ya. Mie itu kan banyak bentuknya. Ada yang bentuknya di dalam apa sih, kayak semacam gelas gini ya. Ini praktis banget nih. Kenapa? Karena saya cuma tinggal tuang air panas di dalam gelas ini, terus ditutup penutup plastiknya, ditunggu 3 menit jadi. Bener nggak? Nah, tapi bayangin teman-teman, kalau misalnya kita belinya Indomie yang plastik, yang sachetan, kita harus buka, kita harus rebus dulu, kita harus siapin piring atau mangkok, bener nggak? Ya kan, ribet banget. Nah, jadi ternyata orang itu sekarang makan mie nggak cuma dilihat rasanya loh, tapi dia lihat dari kepraktisannya. Ini praktis nggak buat dimakan? Praktis nggak buat dibawa kemana-mana? Cara masaknya ribet nggak ya? Lama nggak ya? Duh, kalau lama enak juga nggak mau beli kayak gitu. Atau, aduh kalau misalnya nggak praktis, enak juga nggak mau beli kayak gitu. Nah, begitu pula atribut produk tuh ada rasa, ya kan? Nah, cabe aja teman-teman, cabe loh ya yang dibuatnya dari buah cabe itu yang warnanya merah, ternyata banyak rasanya. Ada yang ekstra pedas, ada yang biasa aja, ada yang buat apa nih? Mungkin kayak saus tuh apa ya kalau nggak salah, kayak cair-cair gitu loh, yang buat cocol sama apa ya, kayak seafood kali ya, saya juga kurang tahu deh, pokoknya kayak gitu. Nah, ada mungkin yang rasanya mungkin ditambah sama bawang gitu kan, ada yang nggak tambah bawang, adanya mungkin cabai sama tomat. Wah, banyak banget rasa cabai ya. Jadi di sini ternyata sikap orang terhadap apa, masing-masing rasa cabai itu berbeda-beda. Saya lebih favoritnya sih yang sama bawang. Kalau mungkin Mbak Iis gitu ya, lebih favoritnya sama yang ini ekstra pedas, pedas banget gitu. Waduh. Nah, jadi beda-beda ya. Nah, sama susu pun seperti itu. Jadi kayak susu. Ada yang teman-teman mungkin sukanya susu cair, ya enggak? Yang langsung diminum. Tapi susu cair biasanya nggak tahan lama. Biasanya dia ada masa expire-nya cepat. Jadi dia harus diminum secepat mungkin gitu kan. Tapi dia lebih fresh katanya. Nah, kalau misalnya susu bubuk ribet. Kenapa? Saya mesti seduh air panas dulu, ya kan? Tapi tahan lama sih, ya kan? Expire-nya bisa sampai 3 bulan misalnya kayak gitu. Nah, jadi ada orang yang dia lebih memilih susu bubuk karena dia merasa saya nggak tiap hari sih minum susu, sama susu juga nggak terlalu suka kok, jadi ya buat bikin sehat aja.
Tapi ada yang berpikir, wah saya demen banget minum susu. Jadi